Yo guys, jumpa lagi di channel saya Football Rick bersama saya Ricky ya. Welcome back. So, di video kali ini gue mau membahas tentang salah satu yang lagi viral, yang lagi banyak dibahas orang-orang adalah dengan mungkinkah tentang naturalisasi daripada Jadon Oosterwolde ya. Pemain dari Fenerbahce ini yang bernama lengkap Jadon Quinn Oosterwolde ya. Pemain yang memiliki keturunan dari Indonesia dan Suriname ya. Jadi ada dua keturunan dia bisa. Jadi dia bisa 3 negara sebenarnya, bisa Belanda, Indonesia atau Suriname ya. Indonesia dan Suriname ini sama-sama sudah pernah mengontak kepada si Jadon Oosterwolde ini dulu-dulunya. Tapi ditolak karena dia merasa dulu kemarin masih muda dan mencoba untuk masuk ke timnasnya Belanda gitu. Tapi akhir-akhir ini, tepatnya 1-2 hari inilah, berita tentang gabungnya Jadon kepada timnas Indonesia ini mencuat lagi. Hal ini tidak lain karena setelah kemarin ada pertandingan antara Fenerbahce melawan FC Twente ya di Piala Eropa ini ya. Jadi di Fenerbahce itu klubnya Jadon itu sekarang yang dilatih oleh Jose Mourinho ketemu dengan FC Twente, timnya Mads Hilgers. Dan si Mads Hilgers dan Jadon ini merupakan teman baik ya, teman dekat dengan Eliano juga, mereka bertiga ini. Karena si Jadon juga lahirnya di Zwolle ya, di sekarang klubnya si Eliano lah. Jadi nampak ada foto mereka berbincang-bincang di lapangan setelah pertandingan, nampak keagraban. Jadi banyak yang menduga mungkin itu Mads Hilgers mengajak si Jadon untuk join ke tim nasional kita ya, tim Indonesia ya. Mana tahu dia berubah pikiran karena sekarang di usianya yang ke-23 lumayan matang dan di persaingan di back tengah daripada timnas Belanda itu lumayan ramai di situ ya. Jadi kemungkinan dia untuk masuk ke dalam timnas Belanda itu agak berat, mungkin dia bisa berubah pikiran ya untuk kembali bersama tim nasional Indonesia karena rekan best friend-nya lah, si Mads Hilgers kan sudah dinaturalisasi. Mungkin ini bisa merubah pemikirannya sedikit gitu. Karena mungkin kalau dia bermain di tim nasional, dia bisa duet bareng nih di lini belakang ya. Bersama J. Ijaz juga gitu loh. Nah, si Jadon ini sebenarnya kualitasnya bagus ya. Karena dia dipuji-puji sama Mourinho nih ketika pertandingan semalam. Dan dia selalu inti di Fenerbahce ya. Itu yang penting ya. Dan kemarin dia mendapat sanjungan dari Mourinho, bagaimana dia dari menit 12 dia sudah kena kartu kuning tapi dia bisa bermain dengan apik dan tanpa ragu-ragu, bisa bermain sampai habis. Karena kalau seorang defender itu dari awal dia kena kartu kuning itu kan berbahaya, karena kalau dia sekali lagi melakukan kesalahan itu bisa langsung kartu kuning kedua dan berbuah kartu merah gitu. Tapi dia berhasil dengan mental dan pemikiran yang seimbang, dia berhasil bermain apik tanpa mendapatkan kartu kuning kedua gitu. Itu yang mendapat pujian dari Jose Mourinho. Sedangkan Jose Mourinho memakai dia di setiap pertandingan gitu. Jadi dia adalah pemain yang sangat bagus ya sebenarnya untuk timnas kita ya. Biarpun kita sudah banyak di lini belakang, tapi karena usianya masih muda itu masih oke untuk meregenerasi daripada timnas lah untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Karena umurnya masih 23. Dia lahirnya di 26 April 2001. Jadi sekarang umurnya itu 23 tahun gitu. Dan yang salah satu yang bagusnya dia ini nampak dari ketika dia umurnya di 2020, berarti umurnya sekitar 19 tahun. Itu dia sudah menembus ke skuad utamanya FC Twente, klubnya Mads Hilgers saat ini ya. Jadi itu membuktikan bahwasanya di usia muda saja dia sudah bagus gitu, karena bisa menembus skuad utama dari FC Twente. Pemain ini merupakan backnya, dia bisa di back tengah maupun di back kiri kan, dan tingginya itu 189. Jadi memang di sepak bola yang saat ini rata-rata pemain kita itu mesti 180 lebih untuk menjaga bola-bola atas. Jadi kita kalau ketemu tim yang memainkan bola atas seperti misalnya Bahrain atau Australia, itu kita lebih bagus ya, karena back-back kita sekarang udah tinggi-tinggi semua. Jadi dia tingginya 189 dan bisa back kiri juga. Ya mungkin peta persaingannya di back ini ya makin rame ya. Saya nggak tahu juga, memang di naturalisasi pemain yang bermain di Eropa itu yang memiliki darah Indonesia rata-rata pemain back sih. Saya pun masih kurang mengerti kenapa banyak yang bermain di posisi itu ya. Karena kita tahu sendiri di back kiri kita sudah
full yang menumpuk. Situ ada Sepati Nama, ada Kevin Verdong, ada Pratama Arhan. Jadi udah menumpuk sebenarnya di situ. Tapi nggak tahu ya, kita nggak tahu bagaimana kebutuhan daripada si STI, apakah dia membutuhkan pemain ini atau tidak. Tapi intinya pemainnya ada pemain yang bagus, pemain yang mahal. Kalau dia masuk pasti itu menambah amunisi dan kedalaman squad kita ya untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ya. Karena semakin hari ini pertandingan semakin berat, apalagi kalau nanti kita lolos ke Piala Dunia itu dibutuhkan pemain-pemain pelapis yang kuat gitu. Karena Piala Dunia seperti kita tahu mainnya 3 hari sekali gitu. 3-4 hari sekali, jadi perlu rotasi. Sedangkan kalau kedalaman squad kita kurang dalam, maka rotasinya nggak maksimal gitu, pasti nggak maksimal gitu. Jadi kita lihat nanti ke depannya apakah STI butuh. Tapi saya rasa dengan adanya kemarin foto yang dengan Max Hilgers itu udah pasti diajak lah. Pasti Max Hilgers juga pasti ada memberitahu ya bagaimana perasaan dan kesannya setelah dinaturalisasi, bagaimana hype, bagaimana para fans begitu mensupport daripada si Max Hilgers ini ya. Jadi ya kita berharap, kalau saya pribadi sih berharap dia gabung sih dengan kita, karena semakin banyak pemain yang bagus itu di timnas itu semakin bagus pastinya kan. Juga squad tim nasional tuh makin hari juga harganya makin mahal. Sekarang kita udah naik ke peringkat ke-6, ke-7 gitu di Asia ya. Kalau tambah dengan si Jayden ini yang nilai pasarnya itu 270 miliar, itu bisa semakin mahal harga daripada squad timnas gitu. Itu. Apalagi pemain ini kan sudah malah melintang ya, udah di FC Twente di Liga Belanda, pernah dipinjam ke Parma juga aktif di 2002-2003 ya, karena dia di Twente itu 2020 sampai 2022, lalu dipinjamkan ke Parma, daripada lalu dikontrak oleh Parma secara permanen itu 1 musim ketika membantu Parma pindah ke Serie A gitu. Itu permain. Lalu pada 2003 dia pindah ke Fenerbahce ya di Liga Turki bersama, dan dilatih oleh Jose Mourinho ya. Jadi itu satu pengalaman yang luar biasa juga, ada pemain yang, apalagi kalau ada pemain Indonesia yang pernah dilatih oleh Jose Mourinho, kan sesuatu yang keren ya. Ya enggak? Jadi ya itu. Gimana menurut kalian? Kira-kira setuju nggak kalau dia jadi pemain timnas? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi bagaimana kedepannya itu si Jayden ini dengan tim nasional Indonesia ya, kita serahkan sepenuhnya kepada tim PSSI ya, Pak Erick Thohir, Bang Arya, semua, dan khususnya lagi kepada STI ya, karena dia yang mengerti tentang squad ini, apakah perlu atau tidak perlu Jayden. Tapi saya rasa ya perlu. Tapi ya kita kembali lagi, kita tunggu saja berita kedepannya, mana tahu di bulan 11 nanti ada kejutan baru lagi ya terhadap pemain mana yang akan datang lagi ya. Jadi sekian video kali ini dulu ya. Kita harapkan saja, kita tunggu kabar baik daripada Jayden Osterwelde ya. Ciao.